Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Skolastika Leticia Prada Febriola, mahasiswa UNY dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas PBSIK 2021 dengan NIM 21201241077. Di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua tentang media pembelajaran berbasis IT yang dapat kita gunakan dalam kegiatan proses pembelajaran. Di sini saya akan menampilkan dua media pembelajaran, yaitu Quora dan Easy Test Maker. Quora ini merupakan salah satu jenis aplikasi tanya jawab yang mengutamakan tentang konsep untuk bertukar pengetahuan atau seputar informasi dari berbagai lini ilmu serta topik secara signifikan. Nah, Quora ini juga merupakan salah satu jenis media sosial sama halnya dengan Twitter dan juga Instagram. Tetapi Quora juga dapat kita manfaatkan sebagai media pembelajaran untuk membuat ruang kelas secara online. Di sini kita dapat bertukar pengetahuan dan juga kita dapat memberikan materi sebagai seorang guru dan kita juga menyisipkan berbagai link dan fitur-fitur menarik lainnya yang ada di Quora. Nah, untuk membuat Quora sendiri, kita juga memerlukan untuk login akun. Di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana kita menggunakan Quora sebagai media pembelajaran. Nah, di sini dapat terlihat apabila kita membuka Quora, maka akan laman yang masuk yaitu seperti berikut. Nah, ketika kita belum memiliki akun Quora, maka kita dapat mendaftarkan dengan surel atau email. Nah, seperti ini tampilannya kita membuat username dan juga kita memasukkan surel. Kemudian kita dapat mengikuti proses selanjutnya yaitu verifikasi email, memasukkan data diri, dan juga mengikuti berbagai topik yang ada seperti itu. Nah, karena di sini saya telah memiliki akun Quora, saya bisa langsung saja masuk. Atau seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman semua beranda dari apabila kita telah memiliki akun Quora. Nah, apabila kita ingin membuat. Nah, ini adalah tampilan beranda Quora saya, di mana apabila kita ingin membuat ruang secara online untuk siswa kita berdiskusi, kita akan memilih buat ruang. Nah, seperti ini, ruang apa yang ini berisikan nama ruang kita dan kemudian deskripsinya. Misalkan saja kelas bahasa Indonesia. Nah, kita dapat membuatnya. Nah, kemudian kita dapat mendapatkan tautan undangan untuk mengundang siswa-siswa kita, sehingga nantinya siswa dapat masuk pada akun Quora atau kelas Quora kita. Nah, di sini saya telah membuat ruang bahasa Indonesia, kelas bahasa Indonesia. Kemudian kita juga dapat mengedit secara visualnya tentang icon dan warna ruangnya. Di sini ada berbagai macam warna. Kemudian kita juga menambahkan konten di sini, membuat kiriman berupa tulisan maupun menyisipkan gambar serta menambahkan pertanyaan. Selanjutnya kita juga dapat mengatur ruang Quora kita tentang warna, ikonnya, profil fotonya, kemudian terdapat ada urutan default dari konten ruang, dari yang terbaru sesuai urutan kita atau keinginan kita, kemudian jenis konten apa saja yang bisa ditambahkan pada ruang Quora ini. Siapa yang dapat memberikan komentar juga dapat kita
kita atur, kemudian kiriman terbaru, berapa urutan peninjauan konten kita, kemudian jenis saran mana saja yang dapat diterima, siapa yang dapat melihat saran, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dapat melihat statistik tentang gambaran umum berupa penayangan, siapa yang mengikuti pada kelas kita, dukungan, komentar tentang konten, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dapat menjadi log admin. Di sini terdapat URL untuk kita menyalin Quora dan berbagai fitur lainnya ada di Quora kita. Nah, itu tadi teman-teman tentang bagaimana kita menggunakan Quora sebagai kelas digital dan kita telah menggunakannya untuk berbagi informasi dan materi pada siswa kita. Kemudian media pembelajaran yang kedua yaitu tentang Easy Test Maker. Easy Test Maker ini merupakan sebuah alat bantu dalam pembuatan kuis atau tes secara online, di mana penggunaan Easy Test Maker ini sangat sederhana dan memiliki fitur penunjang yang dapat kita manfaatkan. Nah, isi test maker ini juga dapat diakses melalui web dan juga secara aplikasi. Sini saya akan menampilkan bagaimana kita akan membuat isi test maker sebagai bentuk media pembelajaran untuk ujian kepada siswa kita. Saya akan share screen. Nah, isi test maker ini yang pertama, kita membuka isi test maker terlebih dahulu. Lalu apabila kita belum memiliki akun isi test maker, kita dapat mendaftarkan terlebih dahulu dengan mengisi berbagai data yang diperlukan. Ada first name, last name, email, username yang akan kita gunakan, password, dan organisasi yang menaungi kita sebagai tenaga pendidik. Nah, karena saya telah memiliki akunnya, di sini saya tinggal login. Nah, ini adalah beranda di mana kita tampilan awal kita dalam membuat isi test maker. Nah, di sini ada fitur create a new test di mana berfungsi untuk kita membuat sebuah tes baru, folder untuk kita mengupload berbagai materi ataupun soal-soal yang telah kita buat untuk mendapatkan notifikasi siapa saja yang telah mengerjakan soal yang telah kita buat. Kemudian kita juga dapat melakukan online test di saat itu juga. Kemudian kita juga dapat melihat result atau hasil dari pengerjaan para siswa. Nah, ketika kita akan membuat tes baru, di sini kita dapat membuat create a new test. Nama tes kita apa? Misalkan saja kuis bahasa Indonesia. Nah, di sini kita dapat membuat tesnya. Nah, di sini akan menampilkan berbagai fitur untuk question, kemudian kita dapat mencetak secara langsung pengaturan siapa saja yang melihat tes kita. Kemudian ada untuk menghapus tes, kemudian kita juga dapat mengecek spelling dan kita juga dapat mempublish tes yang telah kita buat. Nah, pada question, ketika kita akan membuat tes baru, kita pilih question. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan. Ada short answer, multiple choice, true false, matching, fill in the blank, section, heading, dan copy question. Nah, misalkan saja kita dapat memilih short answer, begini tampilannya, dan kita dapat menyisipkan image, baik secara test maupun all image, dan kita upload seperti itu. Nah, isi test maker ini juga terintegrasi dengan typeform.com. Nah, di sini apabila kita ingin memunculkan typeform.com, kita dapat langsung mengkliknya. Nah, ini adalah isi test maker yang telah saya koneksikan dengan typeform.com. Ada pula koneksi yang lainnya, yaitu pada platform, ada pada pamflet, dan lain sebagainya, tergantung kebutuhan kita.
Seperti itu, teman-teman, bagaimana kita menggunakan isi testmaker untuk membuat media pembelajaran sebagai penilaian secara online. Nah, di sini saya telah membuat sebuah ruang kelas menggunakan Quora dan telah membuat soal pada isi tes menggunakan isi testmaker. Nah, saya di sini memilih mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 dengan KD 31.7 yaitu menganalisis unsur pembangun puisi dan juga KD 4.17 yaitu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya berupa tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan. Nah, saya akan menampilkan kepada teman-teman semua tentang media pembelajaran yang telah saya buat dengan menggunakan Quora serta isi testmaker. Nah, ini adalah ruang kelas yang telah saya buat, yaitu ruang kelas Miss Scholastica Frada, kelas media pembelajaran kelas 10. Nah, di sini kita akan membuat tentang kelas bahasa Indonesia. Nah, kita buka setelan, kita ubah menjadi kelas bahasa Indonesia dan simpan perubahan. Nah, itu sudah langsung terbaharui. Kita kembali ke halaman ruang, saya akan tampilkan tentang media pembelajaran bahasa Indonesia yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat berbagai fiturnya. Saya telah mengunggah materi tentang puisi, dapat dilihat di sini, yaitu tentang apa itu pengertian puisi, ciri-ciri puisi, jenis-jenis puisi, unsur puisi, struktur dalam puisi yang telah saya unggah pada Quora, dan siswa dapat melihat materi ini pada Quora. Dan apabila siswa kurang jelas atau kurang memahami materi, dapat menggunakan kolom komentar sebagai media diskusi kita. Di sini saya juga telah menambahkan informasi yang telah saya sematkan tentang terkait penugasan pada hari ini, yaitu untuk membaca materi dan memahaminya, serta berbagai penugasan yang telah saya buat. Nah, di sini saya juga telah memberikan informasi, menyisipkan link guna untuk membuka modul yang saya berikan kepada siswa. Jadi siswa dapat mengakses modul ini seperti ini. Dapat terlihat langsung modul yang telah saya persiapkan. Kemudian setelah itu ada informasi lebih lanjut, ada penugasan bahwa saya meminta teman-teman semuanya untuk setelah memahami materi puisi ini untuk menganalisis unsur pembangun puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Doa. Nah, kemudian dapat disajikan menggunakan poster yang nantinya dapat disisipkan yang dapat diunggah melalui Google Drive dan linknya dapat dikumpulkan melalui Quora melalui kolom komentar. Kemudian selanjutnya kita akan latihan untuk menulis puisi di mana tadi pada KD 4.17 kita dapat berbunyi menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Jadi saya memberikan penugasan setelah siswa memahami materi yang telah saya sajikan tadi dan kita telah berdiskusi, siswa dapat mengumpulkan penugasannya menggunakan kolom komentar. Jadi siswa dapat menuliskan puisinya di sini dan saya dapat mengecek secara langsung. Jadi di Quora ini juga bersifat publish. Ketika siswa mengunggah puisinya, maka puisi ini sekaligus dipublish ke khalayak umum. Jadi Quora juga dapat menjadi media publikasi karya sastra bagi para siswanya. Seperti itu, ini penugasan yang telah saya buat. Kemudian juga dapat menyisipkan barcode teman-teman pada aplikasi Quora ini. Nah, scan QR barcode di bawah ini untuk mengukur pemahaman, yaitu kuis yang telah saya buat melalui aplikasi Easy Testmaker atau web Easy Testmaker tadi. Jadi ketika kita telah men-scan barcode ini, siswa dapat terintegrasi langsung pada kuis yang telah saya sajikan. Seperti itu.
Nah, berikut kuis yang telah saya buat. Nah, teman-teman, sedikit loading untuk workspace-nya. Nah, ini dia kuis materi puisi yang telah saya buat tadi. Yang saya buat dari isi test maker yang telah saya integrasikan dengan type of form seperti itu. Nah, di sini pada type of form juga dapat terintegrasi dengan Hotspot, Google Sheet, Calendly, dan lain sebagainya. Juga dapat pada Google Form, Google Docs, Google Drive, Books, Microsoft, Excel, dan lain sebagainya. Banyak sekali aplikasi yang terintegrasi dengan Typeform ini. Nah, ini dia kuis yang telah saya buat melalui typeform.com. Di sini berbagai soal. Apabila siswa telah men-scan tadi, siswa dapat masuk pada kuis yang telah saya sajikan. Nah, ini laman yang telah saya terima apabila siswa telah mengerjakannya. Di sini soal-soal yang telah saya buat. Kemudian kita juga dapat mengeditnya menggunakan desain dengan berbagai tema. Kemudian logik, ini berupa kita telah membuat penskoran dan berbagai option lainnya. Kita juga dapat menyisipkan gambar di sini. Kita juga dapat mengedit. Kita dapat melayout tentang kuis yang telah kita buat. Kemudian kita juga dapat mengkoneksikannya dengan berbagai integrasi yang ada di Typeform, yaitu seperti yang telah saya sajikan tadi, berbagai aplikasi dari Google Sheet, Microsoft, Google Drive, Excel, dan lain sebagainya. Kemudian untuk share sendiri ketika saya menggunakan barcode, ternyata di typeform.com ini dapat menggunakan link juga. Kita dapat mengcopy link, kemudian kita dapat membagikannya kepada para siswa. Dan juga dapat membagikannya pada berbagai akun media sosial. Nah, di sini saya akan melihat result atau hasil dari pengerjaan para siswa dapat kita lihat di bagian result. Nah, di sini ada insight, summary, respon, dan lain sebagainya. Siapa saja yang telah mengerjakan, siapa yang belum mengerjakan dapat terlihat pada bagian result. Dan kita juga dapat memberikan deadline untuk quiz. Nah, ini ruang kita tadi. Nah, itu dia penggunaan media sosial Quora di mana kita dapat melihat berbagai fiturnya tentang statistik, menambahkan gambar, menambahkan pertanyaan, dan lain sebagainya. Pada statistik terdapat gambaran umum yaitu tayangan, mengikuti dukungan, komentar, konten, dan lain sebagainya. Kita dapat memantau aktivitas siswa dan ini merupakan aplikasi yang mudah untuk kita pergunakan. Nah, seperti itu teman-teman tentang media pembelajaran berbasis IT yang dapat saya sampaikan terkait Quora dan isi Testmaker. Semoga media tersebut dapat kita gunakan dan kita integrasikan dalam proses kegiatan belajar mengajar kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dalam proses kegiatan belajar mengajar dan dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menggunakan berbagai media berbasis IT. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.